fleksi ekstensi ya, patokannya ada di stilodeus tulang maupun radius. Tak roll dulu posisi awalnya belajarnya dulu. Posisinya seperti ini. Nolnya di sini, kemudian berusaha fleksi. Terus berapa? 80 ya. 80, jadi kita harus tahu nolnya dari sini. Kemudian ya. Ekstensi. Yang diikuti metakarpal. Stilodeus. Iya, movement. Oh, Movement. gininya tempat ngukur gini loh. Gimana maksudnya? Yang movement ukuran movement round. Nah itu kan kadang bisa ngikutin yang ngikuti ini ya. ini. Berarti Di sini lah, gerakannya sini. Oke, 60 ya. 60 dari 50 sampai 60. Ngikuti jarinya, Mas. Kemudian radial deviasi tadi mana, Mbak? Kertas. harusnya ini sih. Harusnya ini. Biar kamu nggak salah. Radial deviasi sama Siapa? Siapa cara apa? Harusnya ikutin. Nggak tahu. Seharusnya ngikutin. Iya. Iya. Kemudian kita ukur dari sini ya. Itu ada sendinya nggak? Deviasinya Ada sendinya nggak? 90 atau Sendi. 90 Nggak tahu sendinya. Ya kan udah. Sendinya cuma itu aja kan? Ya sih, tapi metakarpal. bisa sampai 110. Enggak ada sendi. 110 ya untuk radio deviasi, tapi sebenarnya tadi udah mentok sih di apa namanya di awal sini. Jadi karena per orang itu mungkin hasilnya beda-beda ya, tapi selisihnya enggak jauh-jauh amat, mungkin enggak 50 atau 60. Di radial deviasi tadi 90 ya, kemudian di ulnar deviasi ada 110. Kemudian next pinjer, jari-jari pinjernya kecil. Pinjer itu gerakannya ada PIP sama DIP. Ya. PIP itu apa? Proximal Proximal. intervalam. Proximal Ini punya aku. intervalam. Itu ada di Nggak tahu. Di sini. sini. Oke. Proximal intervalam gerakannya kan bisa fleksi, bisa ekstensi, ya. Kemudian kita ukur fleksibilitas. 60, kemudian
ekstensi. Ekstensi. Oke, kalau ekstensi agak ditahan gini dulu. 30. Itu untuk PIP satu, untuk fleksinya 60, kemudian ekstensinya ada 30. Kemudian kalau DIP seperti ini. Ya. DIP, oke. Maaf, batas. Ya, DIP. $70, kemudian ekstensinya 0. No. Ya, 0 untuk DIP. Itu pemeriksaan ROM yang wajib dilakukan itu. Kemudian ada CMC, ada tam ekstensi. Tam ekstensi itu ini ya, Ini jempol. tam ekstensi. Kemudian ini fleksi, abduksi, bukan fleksi, maaf, abduksi. Ini juga diukur. Caranya di atas gini. Kalau abduksi itu 0, ya, ROM abduksi itu 0. Kemudian yang bisa diukur itu hanya abduksinya. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jadi patokannya ada di sini. Ini apa namanya? Tonjolan, Bu. Interpalang. Ya, interpalang ya. Yang Di tonjolan-tonjolan itu. Patokannya kemudian kita letakkan misalnya di sini. Oke, APD. APD. Bisa belum pas, belum ulang dari awal. APD. Sebanyak 40. 40. Apakah benar dari sini 40? Ya, hasilnya 20 sampai 40, tergantung dari masing-masing Jari. Kadang ada yang kemarin saya juga lihat teman-teman ada yang kalau laki-laki itu jadinya lebih panjang, Iya. jadi pemeriksaannya lebih banyak gitu. Dan hasilnya juga berbeda. Oke, itu untuk ABD, Bisa nggak? kemudian Gak bisa. fleksi Ini ekstensi. bisa, Pak? Nggak tahu. Kalau pronasi tadi udah ditulis. kita menggunakan Seangkutan. pulpen, dan ini dipegang harus 2 orang ya. Pulpennya seperti ini. Mana tadi ya? Yang Itu pulpen siapa? Ada. di tengah, oke, di jari tengah, yuk. Ini apa? Pronasi ya? Ke bawah. Bentar, Bu. Saya tak. Saya bin. Oke, yuk. Sudah 90 untuk pronasi. Kita harus lihat nolnya itu mulainya dari mana ya? Nolnya ini mulainya dari mana? Kalau saya kan nariknya ke kanan, berarti ke kanan. Sekarang supinasi ya. Supinasi di jari tengah. Supinasi 90. 9. Pronasi sama supinasi 90 derajat. Makasih, Mbak. Oke, cukup. Itu untuk pemeriksaan ROM-nya. Kemudian Enfield-nya. Enfield itu ada berapa? Enfield.
Enfield itu ada patologis dan fisiologis. Kalau fisiologis kan soft enfield sama hard enfield. Kalau enfield patologis bisa berupa springy atau bisa berupa empty enfield atau springy enfield. Kemudian kalau springy itu pengertiannya adalah apabila sudah bisa melakukan gerakan dengan maksimal ya. Biasanya pos operasi bedah itu memang pos operasi fraktur, apalagi ya operasi pemasangan pen, pemasangan chip itu kan dia tidak mampu untuk ROM full ya, maka bisa ditulis dengan springy enfield. Atau kalau dia pos operasi servikal biasanya ada kebas, itu dia tidak terasa, biasanya itu enfieldnya adalah enfield empty enfield, jadi dia tidak bisa merasakan saat itu sebuah gerakan. Kemudian next selanjutnya adalah nanti pemeriksaan odem. Ya, jadi kita ke fungsional examination. Fungsional examination pada BRIS itu kan tadi sama ya. Apakah ada nyeri, ROM, kemudian enfield. Ini untuk gerakannya kira-kira dia kalau dia positif berarti dia nyeri, kalau dia negatif berarti tidak ada keluhan sama sekali. Itu di fungsional examination, aksesorinya atau gerakan-gerakan yang lain mungkin yang mempengaruhi dari gerak fungsi BRIS dan head. Next kita palpasi. Palpasi itu salah satunya adalah kita akan mengetahui yang pertama spasm pada BRIS. Untuk palpasi itu kita harus memegang ya, memegang kira-kira ini ada perubahan, ada sensasi rasanya kira-kira lebih panas apa enggak, suhunya dicek ya. Biasanya kan pos operasi itu kan lebih suhunya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kira-kira untuk gerakan terbatas apa tidak? Pasti terbatas ya. Kemudian kira-kira ada pitting odem enggak? Ya, karena pos operasi itu dikhawatirkan kalau dia ada pitting odem berarti kan dia ada pelebaran pembuluh darah. Di situ nanti kalau dia pitting odem maka ada komplikasi yang lain, entah itu masalah jantung atau entah itu tidak pernah digerakkan sama sekali. Pitting odemnya lama enggak, harus digini-giniin. Kemudian yang ketiga adalah nyeri. Kira-kira kalau ditekan sakit ya nyerinya. Nanti hasilnya biasanya positif ya. Kemudian kalau digerakkan nyeri enggak? Nyeri. Kemudian kalau diam saja nyeri enggak? Tetap nyeri. Biasanya pos operasi itu memang nyerinya mau diam mau gerak itu nyeri. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui hasil dari palpasi, maka kita akan menegakkan impairment-nya. Impairment itu hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang bisa ditangani oleh fisioterapi terkait dari keluhan pasien dari hasil palpasi tadi. Misalnya yang pertama adalah odem. Kita harus mengukur odemnya. Pengukuran odem pada BRIS patokannya adalah pada tulang lunatum. Pada tulang lunatum itu di tengah-tengah radius dan ulna. Maaf ya, saya harus menunjukkan radius dan ulna di tengah-tengah sini. Ya. Kemudian ditarik ke distal 3 cm sampai 5 cm. 3 cm boleh, 5 cm boleh. Kalau 3 semua, kalau 5 semua. Kalau laki-laki biasanya 5 lebih panjang. Ya. Pengukuran odem dilakukan pada pos operasi bedah sampai odemnya ini habis. Habis itu maksudnya kalau dia odemnya sampai ke elbow, ya ukurnya sampai elbow. Kalau odemnya cuma sampai BRIS sepertiga distal BRIS, itu ya cuma bawahnya aja. Itu. Kemudian ini diukur lagi ke proksimal 3 cm. 3 cm. Maksudnya mahal padahal katanya Bu. Katanya yang punya, Katanya 10.000. tapi nggak tahu ya bisa pakainya nggak bisa juga dulu. oke. Bisa. Di sini ya. Kemudian setelah itu kita lingkarkan dan kita ukur. Habis. Yang 3 cm itu ya, 3 cm ini ada 17. Kemudian ada 21. 17 ke 21 itu berarti selisihnya berapa? 4. 4.
Berarti nilai odem pada distal itu adalah 4 ya, 217 ke 21 sama dengan 4. Kemudian ke proksimal. Proksimal dilihat di 15 15 ke 17 berapa? Selisihnya 2. Jadi pengukuran odem kalau dari distal itu selisihnya 4, kemudian kalau proksimal selisihnya 2. Diukur kanan dan kiri. Ya, diukur kanan dan kiri. Di farmasi dulu, di tengahnya sini. Tekan awal ya. Terus Udah makan belum? Memasak. Jangan ngajak aku makan. 3 sama 4, distal 3, proksimal 4, kemudian kalau tadi 4 sama 2. Jadi kanan dan kiri meskipun selisihnya itu tidak sama, mungkin tadi harus 4 atau 2 gitu, bukan ya. Proksimal tadi kan kalau yang di kanan itu 4, tapi kalau yang di kiri 3, ya kan. Kemudian kalau yang kalau distal yang di kanan itu 4, yang di kiri itu 3. Tapi kalau yang proksimal itu di kiri 2, kemudian di kanan 3. Ya kan, selisihnya 1. Ada batasan normal untuk pengukuran odem ya. Jadi batasan normal dikatakan itu dia sudah tidak odem kalau selisihnya angkanya 2 sampai 3. Itu namanya normal. Jadi dia tidak odem lagi. Seperti ini nih, kanan sama kiri. Dia kan tidak sama nih, distal sama distalnya kan tidak sama. Kemudian proksimal sama proksimal juga nilainya tidak sama. Jadi ada patokannya. Patokan dia bisa dikatakan tidak odem kalau selisihnya 2 sampai 5. Itu ya, diingat-ingat. Itu basic yang besok akan kalian lakukan sampai profesi. Kemudian next, itu sudah pemeriksaan odem. Kemudian environment selanjutnya adalah spasme. Spasmenya kamu harus hafal ototnya, kamu harus hafal ligamennya, kamu harus hafal tulang mana yang mengalami masalah. Biasanya kan kalau bris post operasi fraktur itu adalah keseluruhan. Ya. Kemudian intervensinya kita menggunakan bukunya adalah Caroline Kirschner. Di situ ada yang namanya active movement. Mungkin kalau kalian ngomong juga di situ ada namanya active movement, di mana aktif semua kasus muskuloskeletal bedah exercise-nya menggunakan active exercise atau active movement, mengaktifkan gerakan yang dikira ini masih odem, kemudian masih bengkak, nyeri tekan, nyeri gerak, nyeri diam. Itu wajib dilakukan sedini mungkin untuk menghindari kekakuan sendi atau stiffness dan kontraktur jaringnya. Karena kalau dia post operasi pada wrist dan hand ini tidak segera dilakukan penanganan fisioterapi atau tidak segera dilakukan exercise dengan hal lain dikatakan active exercise, maka bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup. Kita mempunyai patokan untuk exercise-nya ini, patokannya adalah bone healing sama bone healing. Bone healing itu mempunyai 4 fase. Yang kalian perhatikan ini waktunya. Bone healing itu ada 4 fase. Yang pertama apa? Inflamasi dulu. Inflamasi. Proliferasi itu tumbuhnya kalus, soft kalus ya. Kemudian konsolidasi hard kalus dan remodeling. Untuk inflamasi pada bone healing waktunya inflamasinya ya 2 hari sampai 2 minggu ya. Kemudian kalau tumbuhnya kalus 1 bulan sampai 3 bulan, soft kalus 1 bulan sampai 3 bulan.
Kemudian hard callus 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian kalau remodeling 6 bulan sampai 1 tahun. Itu patokan awal bone healing. Kemudian kalau bone healing, proses penyempurnaan jaringan kulit dan otot. Itu ada 4. Yang pertama ada inflamasi, proliferasi, konsolidasi, dan remodeling. Inflamasi pada soft tissue healing waktunya adalah 2 kali 24 jam, 2 hari. Kemudian untuk di fase proliferasi waktunya 2 hari sampai 1 bulan, 4 minggu ya. Kemudian fase yang ketiga adalah konsolidasi 1 bulan 4 minggu sampai 3 bulan 12 minggu. Kemudian fase remodeling 3 bulan atau 12 minggu sampai 6 bulan. Jadi dia akan lebih keringnya lebih cepat daripada bone-nya. Kalau bone itu akan remodelingnya atau penyempurnaan jaringannya bisa bertahun-tahun. Tapi kalau jaringan itu biasanya 6 bulan sudah sempurna. Tetapi ada satu tanda garis bawah, post operasi eras. Seiring berjalannya waktu itu ada perubahan ilmu. Di mana kalau sekarang post operasi seksio sesarea itu tidak dibius total. Jadi post operasi seksio sesarea sekarang 6 jam itu sudah bisa jalan-jalan. Dengan tanda kutip seperti itu, maka boleh dilakukan exercise. Yang tidak boleh dilakukan exercise apabila dia bios total, kemudian fase inflamasinya dia masih ada pusing, masih ada berkunang-kunang, pembiusan belum hilang, itu tidak boleh dilakukan fisioterapi. Jadi kalau bone sama bone-nya di waktu 2 hari, bone-nya kan 2 hari kan biasanya sudah mengalami proses regenerasi atau proses penyambungan jaringan. Kalau bone-nya kan masih penyesuaian atau inflamasi. Di 2 hari itu boleh dilakukan fisioterapi. Semua kasus fraktur di waktu 2 hari silakan dilakukan fisioterapi. Padahal di situ memang ada bengkak besar, masih terpasang, mungkin kalau iliozarak ya masih terpasang orif dan oret yang terlihat sampai keluar, kemudian nggak bisa digerakkan. Ya memang itu tugasnya fisioterapi di situ untuk mengurangi odem, untuk meningkatkan gerak dan fungsi, untuk selain melancarkan sirkulasi darah itu asalkan kita gerakan aktif, maka secara otomatis sirkulasi darahnya itu juga akan mengalami peningkatan. Ya. Suksesnya adalah tadi movement, aktif movement, MWM ya. Movement caranya adalah untuk bris kita harus lakukan aktif dulu. Kita kembalikan ke aktif exercise, bisa diputar-putar, kemudian ya seperti ini, fleksi, ekstensi, kemudian banyak yang menggerakkan. Oke, ekstensi. Kita harus mengajarkan pasien untuk menggerakkan sendiri, meskipun itu adalah nyeri sangat tidak tertarik. Harus digerakkan sedikit-sedikit, harus dipaksa. Ya. Kemudian radial deviasi, ulnar deviasi, jadi mengembalikan gerakan semula. Ini aktif movement, ABD, ADD, ABD, ADD, ya. Kemudian yang terakhir di ini ada namanya adalah resistif atau penambahan ROM. Fungsinya agar dia mampu untuk menambah ROM-nya. Jadi dia kan biasanya pas operasi nggak bisa nekuk, agar dia mampu nekuk maksimal dengan cara resistif atau tahanan. Tahanan di sini misalnya adalah kamu dorong tangannya ke bawah, dorong tangannya ke bawah. Ini saya kasih tahanan. Jadi saya sambil menahan, mbaknya terasa ini namanya tahan. Ini untuk menambah lingkup gerak sendi. Ya, relax. Oke, gerakkan lagi. Sekarang dorong tangan saya lagi. Oke, ini jadi dia aktif exercise tapi dengan tahanan ini. Ibu. Oke, cukup itu untuk intervensinya ya. Ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita hafalan. Insya Allah, interview.